awal pertama dari tanggal 16 sih sedikit. Cuman ada puluhan lah, saya nggak sampai 10 ke bawah. Nah bulan Juli itu banyak lagi sampai sekarang. Makin dari di atas 30 terus kalau sampai sekarang ini. Kalau disebut capek sih ya pasti capek lah lelah. Apalagi istilahnya sehari itu mencapai 25 ke atas. Kadang-kadang nyampe 30. Udah pasti lelah kita itu. Tolong ikuti aja anjuran pemerintah, jaga jarak, pakai masker, jangan berkerumun. Karena itu membantu meringankan tugas kami juga di sini. Karena semakin hari semakin banyak pemakaman COVID ini. Jadi tolong ringankan pekerjaan kami. Pandemi COVID-19 belum berakhir. Pertambahan kasus terus terjadi hingga hari ini. Bukan waktunya untuk kita abai. Lindungi diri sendiri dan orang lain, gunakan maskermu. Gunakan dengan benar, jangan asal, jangan sampai menyesal. Dengan kesadaran diri, bersama kita bisa lawan corona. Ayo, pakai masker. Beteng kat film dia PPKM. Tunjuk rasa. Selamat pagi saudara, Senin 12 Juli 2021 Liputan 6 Pagi kembali hadir ke hadapan Anda, tentunya dengan informasi yang aktual, tajam, terpercaya. Selama 1 jam ke depan, saya Yuliana Penotaba akan bersama Anda. Dan saudara, inilah informasi utama kami. 8 penumpang bus jurusan Jakarta-Semarang tewas seketika setelah bus terbalik usai menabrak truk box di ruas tol Pemalang, Jawa Tengah. Bupati Bekasi Eka Supriya Atmaja meninggal dunia Minggu malam di Rumah Sakit Siloam, Tangerang, Banten akibat terpapar COVID-19. PT Kimia Farma akan memberikan layanan vaksinasi gotong royong berbayar bagi individu yang dimulai hari Senin ini. Mengawali Liputan 6 Pagi, saudara, nekat menyediakan fasilitas makan di tempat hingga menimbulkan kerumunan. Sebuah kafe yang berada di Pulau Gadung, Jakarta Timur ditutup paksa aparat gabungan Senin dini hari. Pemilik kafe memohon kepada petugas agar tempat usahanya tak dikenakan sanksi denda meski sudah 3 kali melanggar aturan PPKM darurat. Depan mana ini? Itu sebelah kamu. Enggak ada. Aparat gabungan Satpol PP, TNI, dan Polri mendatangi sebuah kafe tenda di Jalan Bekasi Timur Raya, Pulau Gadung, Jakarta Timur, Senin dini hari. Kedatangan petugas gabungan sempat membuat para pengunjung kafe panik. Usai membayar, mereka memilih meninggalkan lokasi karena takut terjaring razia. Setelah dilakukan pengecekan, kafe tersebut ternyata sudah 3 kali melanggar aturan PPKM. Namun saat akan dikenakan sanksi denda, pemilik kafe berkali-kali memohon kepada petugas agar tidak didenda. Udah angkat ini Pak, masih banyak orang yang kumpul di Rumah buktinya akan di tempat kok, cuma lampunya kamu matiin. Nggak ada, udah sanksi administrasi aja udah. Pemilik kafe akhirnya memilih dikenakan sanksi penyegelan selama 3 kali 24 jam dibanding sanksi denda karena mengaku tidak memiliki uang. Sudah 3 kali melanggar, jadi kita sudah berkali-kali melaksanakan operasi rutin. Namun yang bersangkutan masih juga membandel, jadi malam hari ini kita segel 3 kali 24 jam. Selain kafe, belasan kios pedagang di lokasi binaan Dinas UMKM DKI Jakarta juga ditutup paksa petugas lantaran masih beroperasi di atas pukul 8 malam.
Petugas mengancam akan mencabut izin para pelaku usaha apabila di kemudian hari kedapatan melanggar aturan PPKM darurat. Johan Teruna melaporkan dari Jakarta. Saudara, 8 penumpang bus Sudiro Tunggal Jaya jurusan Jakarta-Semarang tewas seketika setelah bus menabrak truk box di ruas tol Pemalang, Jawa Tengah Minggu siang. Diduga kecelakaan terjadi saat bus hendak menyalip truk dan menabrak bagian belakang truk hingga oleng dan terbalik. Kecelakaan maut yang melibatkan bus Sudiro Tunggal Jaya jurusan Jakarta-Semarang dengan sebuah truk box terjadi di kilometer 308 ruas tol Pemalang Minggu siang. Akibatnya 8 penumpang bus tewas seketika, sedangkan 3 penumpang mengalami luka berat dan 16 lainnya luka ringan. Kecelakaan berawal saat bus hendak menyalip truk. Diduga bus menabrak bagian belakang truk hingga akhirnya oleng dan terbalik. Menurut Kapolres Pemalang, Ajun Komisaris Besar Roni Tri Prasetyo, dari olah tempat kejadian perkara, terlihat bekas pengereman yang dilakukan bus secara mendadak sebelum menabrak truk. Kendaraan bis nyenggol dari ujung kiri belakang, dari mobil bis yang sebelah kanan, kemudian ngatap sebelah kiri, dan kemudian hampir kemudian mepet dengan guardrail atau dari pembatas dari tol sebelah kiri, kemudian banting ke sebelah kanan, dan kemudian terbalik. Saat ini seluruh penumpang bus yang mengalami luka-luka masih dirawat di sejumlah rumah sakit di Pemalang. Sementara sopir bus dan truk box sudah diamankan oleh polisi dan masih menjalani pemeriksaan. Budi Harto melaporkan dari Pemalang, Jawa Tengah. Sementara itu, saudara, pasangan suami istri tewas setelah mobil yang mereka tumpangi tertimpa pohon besar di jalur lintas Kabupaten Kepahyang, Bengkulu, Minggu sore. Sebuah pohon besar tumbang akibat diterjang angin kencang di jalur lintas Bengkulu Kepahyang di Desa Tebat Mono Kepahyang Minggu sore. Pohon menimpa sebuah mobil yang mengakibatkan penumpang mobil pasangan suami istri Turi Atmoko dan Levi Jumaini tewas di lokasi kejadian. Proses evakuasi yang dilakukan petugas dan warga ini memakan waktu cukup lama karena besarnya pohon dan banyak ranting yang harus disingkirkan. Selain mobil korban, pohon juga menimpa 2 mobil lainnya dan sebuah warung makan. Beralih ke informasi lainnya, saudara, polisi menangkap 1 tersangka yang diduga sebagai provokator dalam kericuhan operasi PPKM darurat di kawasan Bulak Banteng, Surabaya, Jawa Timur pada Minggu sore. Dalam kericuhan tersebut, sejumlah warga serta pedagang menolak dibubarkan dan melempari petugas gabungan dengan batu. Inilah video amatir yang direkam warga saat petugas menggelar operasi penindakan pelanggaran PPKM darurat di kawasan Bulak Banteng, Surabaya, Jawa Timur. Sejumlah warga dan pemilik warung menolak dibubarkan oleh petugas gabungan 3 Pilar Kenjeran. Kericuhan antara warga dan petugas tidak terhindarkan. Warga yang kesal kemudian menyerang dan melempari petugas dengan batu. Akibat kejadian ini, sebuah mobil polisi rusak terkena lemparan batu. Video kericuhan operasi PPKM darurat pada Sabtu malam ini tersebar luas di media sosial. Pasca kejadian, aparat Polsek Kenjeran langsung memeriksa sejumlah saksi untuk dimintai keterangan. Hingga Minggu siang, polisi masih berjaga di sekitar lokasi kejadian. Tentunya kami sangat menyayangkan atas kejadian tersebut dan kami sangat berharap kepada semua masyarakat untuk bisa mendukung apa yang menjadi kebijakan daripada pemerintah pusat untuk pelaksanaan PPKM darurat ini demi keselamatan dan kesehatan kita semuanya. Pasca kericuhan, polisi menangkap 1 orang tersangka yang diduga sebagai provokator pada Minggu sore. Tersangka Eko Novi Wahyudi diduga memicu terjadinya perusakan 2 mobil petugas milik Polsek dan Satpol PP Kenjeran. Slamet Riyadi dan Arif Purwanto melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Ya, saudara, kasus pungutan liar kembali terjadi di tempat pemakaman umum Cikadut, Kota Bandung, Jawa Barat. Oknum yang mengaku sebagai petugas pemakaman TPU Cikadut ini meminta uang kepada ahli waris jenazah dengan dalih sebagai biaya pemakaman. Di tengah melonjaknya kasus kematian akibat COVID-19, tindakan tercela berupa pungutan liar kembali terjadi di tempat pemakaman umum Cikadut, Kota Bandung, Jawa Barat.
Ahli waris dimintai sejumlah uang oleh orang yang mengaku sebagai petugas pemakaman TPU Cikadut. Menurut pengakuan Yunita, seorang anggota keluarga terduga pasien COVID-19, dirinya didatangi seorang petugas saat akan memakamkan anggota keluarganya. Petugas bernama Redi yang mengaku sebagai koordinator TPU Cikadut kemudian meminta uang sebesar 4 juta rupiah yang diklaim sebagai biaya pemakaman. Merasa keberatan dengan harga yang diminta tersebut, pihak keluarga melakukan negosiasi harga hingga akhirnya diturunkan menjadi 2,8 juta rupiah. Saat diminta tanda bukti pembayaran, petugas sempat menolak memberikan kwitansi sebelum akhirnya mau memberikan. Ya, bertanya, dia bilang berapa harus saya bayar? Harus bayar 4 juta, dia bilang gitu. Setelah dia bilang bayar 4 juta, saya bilang, Pak, kami tidak berkeinginan papa kami meninggal karena COVID-19. Apalagi ini kondisi PPKM. Penghasilan kami pun berkurang, biaya hidup kami pun tinggi. Tolonglah buka hati nurani Bapak untuk mengurangi biaya. Terus akhirnya adekku celetuk mengucapkan harga 2,8 juta. Menanggapi kasus ini, Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana mengaku pihaknya telah menindak tegas petugas yang meminta uang tersebut dan akan diberhentikan. Kami menginvestigasi bahwa benar ternyata ada oknum inisialnya R melakukan kegiatan sesuatu yang tidak baik. Oleh karena itu pemerintah kota tegas memberhentikan yang bersangkutan dan menindaklanjuti dengan diproses di kepolisian. Yunita berharap pelaku pungli mendapatkan tindakan tegas agar hal serupa tidak kembali terjadi dan pemerintah menyerahkan kasus ini kepada pihak kepolisian. Muhammad Rizal melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Saudara, aparat Polres Jakarta Utara mendatangi rumah keluarga Niken, wanita yang terlibat cekcok dengan tetangganya saat isolasi mandiri di daerah Cilincing, Jakarta Utara. Petugas membagikan sembako dan vitamin. Selain itu, petugas juga menghimbau kepada warga untuk melapor ke Satgas COVID-19 jika ada warga yang butuh obat saat isolasi mandiri. Inilah video viral yang tersebar di media sosial saat seorang warga bernama Niken cekcok dengan tetangganya pada Jumat lalu. Warga Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara ini terlibat adu mulut saat dirinya yang tengah isolasi mandiri ditegur oleh warga karena keluar rumah. Dalam video, Niken berargumen dirinya hendak membeli persediaan obat untuk kebutuhan isolasi mandiri bersama keluarganya. Pasca kejadian dan viral di media sosial, Kapolres Jakarta Utara bersama dengan Kapolsek Cilincing mendatangi rumah Niken yang berada di RT 4 RW 5 Semper Barat. Petugas meminta Niken dan keluarga agar berdiam diri di rumah selama isolasi mandiri. Petugas kemudian memberikan paket sembako dan vitamin untuk memenuhi kebutuhan selama isolasi mandiri. Permasalahan ini saya rasa sudah selesai karena semuanya sudah menyadari dan sudah kita arahkan untuk mentaati peraturan dan sudah menahan diri. Dan kita juga sudah memberikan perhatian dan saya akan memantau langsung perkembangan kegiatan terutama untuk isolasi mandiri di RT RW. Agar kejadian serupa tak terulang, petugas meminta warga dan ketua RT setempat segera melapor ke Satgas COVID-19 jika keluarga Niken membutuhkan obat-obatan selama menjalani isolasi mandiri. Arafah Supandi melaporkan dari Jakarta. Sementara itu, saudara, lonjakan pasien COVID-19 di RSUD Kasbula Abdul Majid, Kota Bekasi, Jawa Barat ini semakin bertambah. Akibatnya sejumlah ruangan perawatan, selasar dan juga tenda penuh. Sejumlah pasien yang dirawat di tenda darurat terpaksa dibawa pulang keluarganya lantaran takut tertular pasien lain yang baru datang. Beginilah kondisi pasien di selasar dan IGD RSUD Hasbullah Abdul Majid, Kota Bekasi, Jawa Barat, Minggu petang. Kondisi tenda yang padat dan kurang fasilitas seperti oksigen membuat sebagian pasien memilih keluar tenda untuk menghirup udara segar, makan, bahkan beristirahat. Seorang anggota keluarga pasien bernama Kiki mengaku terpaksa membawa orang tuanya pulang karena tenda sudah penuh. Kiki khawatir orang tuanya depresi jika kelamaan di dalam tenda
yang disatukan dengan pasien COVID-19 yang baru datang. Oh, pulang Ibu? Udah di rumah aja mudah-mudahan. Oh, dirawat di rumah aja? Terus gimana ya orang kondisi kayak gini, maklum aja pemerintah juga kan. Iya. Berusaha keras. Kondisi. Pengakuan serupa juga dialami Muhammad Dahlan yang terpaksa membawa keluar keluarganya dari dalam tenda karena kondisinya memprihatinkan. Bukannya susah, memang nggak ada ruangan. Nggak ada ruangan. Memang rumah sakit pun sudah penuh. Bilang kalau mau dirawat di sini, ya kondisinya seperti ini. Ya maklum, duduk dulu di kursi roda. Nanti kalau udah ada baru dikasih tempat tidur. Gitu. Terus sekarang ini masih di tenda, Bang? Sekarang masih di tenda, masih tempat tidur. Belum ada ruang perawatan? Belum kebagian. Terus rencana mau dibawa pulang atau apa, Dok? Ya kayaknya udah kondisinya udah agak membaik, mau dirawat di rumah. Oh, di rumah aja ya. Agar dapat segera ditangani petugas medis, para pasien terpaksa harus membawa oksigen medis sendiri. Bahkan tidak jarang keluarga pasien harus membeli tabung oksigen dari luar rumah sakit. Penuhnya ruang perawatan dan tenda darurat di RSUD Dr. Hasbullah Abdul Majid mulai dirasakan sejak 2 pekan terakhir. Bahkan ketersediaan oksigen medis juga sangat terbatas dan sulit didapat. Awang Darmawan melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat. Selanjutnya, saudara, antrian warga yang akan mengisi oksigen masih terjadi hingga malam hari di kawasan Pramuka Jati, Jakarta Pusat. Bahkan warga yang harus antri hingga berjam-jam ini bukan hanya berasal dari Jakarta, melainkan juga dari wilayah sekitar Jakarta. Hingga Minggu malam, puluhan warga yang akan mengisi ulang tabung oksigen masih antre di depo pengisian oksigen di Pramuka Jati, Jakarta Pusat. Puluhan warga ini rela antri hingga berjam-jam hanya untuk mendapat giliran mengisi tabung oksigen untuk kebutuhan pasien COVID-19. Warga yang antri ternyata tidak hanya berasal dari ibu kota, tapi juga datang dari sejumlah wilayah sekitar Jakarta. Habis maghrib. Abang sendiri dari mana, Bang? Dari Depok. Dari Depok. Baru nemunya di sini atau gimana, Bang? Baru nemunya di sini. Bang, boleh tahu nggak sih, Bang, kebutuhannya untuk apa sih, Bang? Kebutuhannya karena di rumah ada sakit, oksigen, ya udah dicari di sini. Seiring meningkatnya permintaan, pemilik depo mengaku harga pengisian oksigen memang mengalami kenaikan dari pabrik. Saat ini harga pengisian oksigen mencapai Rp25.000 per kubik. Untuk pengisian ini udah jalan ke 200 antrian untuk hari ini. Hari ini. Ya. Biasanya berapa banyak, Bang? Sekitar 200 sampai 250 setiap harinya. Setiap harinya. Ketika dapat stok. Meski depo baru dibuka pukul 5 sore, namun warga umumnya sudah antre sejak siang hari. Antrean pengisian oksigen terus berlangsung hingga malam hari. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta. 20 pasien COVID-19 meninggal dunia di RSUD Dr. Darsono, Pacitan, Jawa Timur, Sabtu hingga Minggu dini hari. Sebanyak 12 pasien diantaranya meninggal setelah persediaan oksigen di RSUD Dr. Darsono habis. Petugas pemulasaraan jenazah tampak sibuk di area kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Darsono, Pacitan, Jawa Timur, Sabtu malam. Sejumlah mobil ambulan pembawa jenazah pasien COVID-19 keluar masuk rumah sakit. Dalam catatan pihak rumah sakit, sejak Sabtu hingga Minggu dini hari, sebanyak 20 pasien COVID-19 meninggal dunia di rumah sakit ini. Sebanyak 12 pasien diantaranya meninggal dunia setelah persediaan oksigen di Rumah Sakit Dr. Darsono Pacitan habis. Oksigen habis sejak hari Sabtu sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat setelah pengiriman oksigen dari produsen terlambat. Pasien oksigen ini baik yang ada di Jawa Tengah maupun Jawa Timur semuanya sudah dihubungi, semuanya sudah kami mintai perhatian intinya dengan adanya kekurangan oksigen yang ada di Rumah Sakit Umum Dr. Darsono di Pacitan ini. Akan tetapi mungkin kekurangan oksigen ini juga terjadi di seluruh tempat. Banyaknya pasien yang meninggal dunia membuat petugas pemulasaraan kewalahan menangani jenazah. Dirgo Suyono melaporkan dari Pacitan, Jawa Timur.
Saudara, pemerintah Kota Depok, Jawa Barat mengeluarkan kebijakan baru bagi warga Depok selama masa PPKM darurat. Bagi warga Depok yang hendak bekerja dan keluar masuk wilayah Depok, wajib menunjukkan kartu identitas pekerja sektor prioritas atau KIPOP. Juru bicara Satgas COVID-19 Kota Depok, Dadang Wihana, mengungkapkan bagi pekerja di sektor esensial dan kritikal. Juru bicara Satgas COVID-19 Kota Depok, Dadang Wihana, mengungkapkan bagi pekerja di sektor esensial dan kritikal di wilayah Depok wajib menunjukkan kartu identitas pekerja sektor prioritas atau KIPOP. Warga Depok dapat memperoleh KIPOP di Dinas Tenaga Kerja Kota Depok dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Depok. Sementara itu, bagi tenaga kesehatan cukup menunjukkan identitas pekerja dari rumah sakit maupun fasilitas kesehatan tempat mereka bekerja. KIPOP ini bisa diurus dan diakses di Dinas Tenaga Kerja Kota Depok, ditandatangan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja. Dan untuk ke wilayah luar Depok, disesuaikan dengan kebijakan daerah yang dituju. Misalnya, untuk wilayah Jakarta, harus menunjukkan atau harus mengurus STRP, Surat Tanda Register Pekerja. Agar tidak ada kendala dalam perjalanan, Pemkot Kota Depok berharap seluruh warga Depok yang bekerja di sektor esensial dapat segera mengurus KIPOP. Nahyudi melaporkan dari Depok, Jawa Barat. Dan saudara, terhitung mulai Senin ini, PT KAI Komuter mewajibkan setiap penumpang yang menuju Jakarta memiliki surat tanda registrasi pekerja atau STRP. Dan untuk memantau penerapan ketentuan baru tersebut, kita bergabung dengan rekan Janet Lee di Stasiun Bogor, Jawa Barat. Selamat pagi, Jen, silahkan laporan Anda. Ya, Yuli dan juga saudara, pemandangan cukup berbeda di pagi hari ini di Stasiun Bogor, di mana biasanya antrian justru terlihat di bagian dalam stasiun, namun pagi ini antrian justru terlihat di bagian luar dan juga di area parkir. Saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana kondisi terkini di Stasiun Bogor. Sudah ada kurang lebih 3 pos yang sudah disiapkan petugas untuk berjaga dan juga memberikan validasi kepada calon penumpang yang sudah membawa persyaratan mereka untuk melakukan perjalanan. Antrian cukup panjang terjadi di luar daripada Stasiun Bogor. Ini dikarenakan banyak calon penumpang yang ternyata belum mengetahui adanya persyaratan baru yang dimulai dari tanggal 12 Juli, yaitu harus membawa sejumlah surat yang terdiri dari 3 persyaratan yang harus dipenuhi. Sementara itu yang berbeda lagi di Stasiun Bogor pagi ini, di mana area loket yang biasanya berada di dalam stasiun, namun di Senin pagi ini dipindahkan ke area parkir, sehingga untuk calon penumpang yang sudah melakukan validasi ini tidak harus kembali mengantri di bagian dalam, namun bisa melakukan pengisian ulang maupun membeli tiket di area parkir ini. Nah, 1 dari 3 syarat yang diharuskan oleh Kementerian Perhubungan ini sudah disampaikan oleh VP Korkom PT KCI Anda Purba. Berikut pernyataannya untuk Anda. Karena kalau KCI ini operasionalnya ada di 3 provinsi, ada 3 yang bisa salah satu kita pilih STRP, kemudian ada surat keterangan dari instansi ataupun perusahaan di mana tempat kita bekerja, kemudian ada juga surat keterangan dari pemerintah setempat ya, untuk memberikan surat tersebut ketika masuk ke stasiun ataupun nanti mungkin screeningnya bisa di area di luar stasiun. Jadi siapkan salah satu surat tersebut agar kita bisa naik KRL mulai tanggal 12 Juli 2021. Ya, saudara, PT KCI juga menghimbau kepada penumpang untuk menghindari jam sibuk. Jika dari penelusuran kami melalui aplikasi website Jak Evo, di mana pengguna ini bisa mengakses atau melakukan pendataan di STRP ini sendiri, memang untuk pengajuan STRP ini dibutuhkan waktu maksimal 5 jam. Jadi jika Anda ingin melakukan keberangkatan di hari ini, sebaiknya dilakukan di 1 hari sebelumnya, agar Anda tidak perlu
ngantri terlalu lama di stasiun karena mulai hari ini tanggal 12 Juli Anda harus membawa salah satu dari syarat yang sudah ditentukan oleh Kementerian Perhubungan, yaitu antara STRP, surat dari perusahaan ataupun surat keterangan dari Pemda setempat. Sementara demikian dapat kami laporkan kembali ke Yuli di studio. Baik, terima kasih Janet Lim melaporkan langsung dari Stasiun Bogor. Itulah saudara, bagi Anda yang hendak keluar masuk Bogor harus memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi Bupati Bekasi Eka Supriya Atmaja meninggal dunia Minggu malam di Rumah Sakit Siloam, Tangerang, Banten akibat terpapar COVID-19. Informasi selengkapnya hanya di Liputan 6 Pagi. Ikutan videoku yuk. Enggak ada noda hitam. Baru Garnier Light Complete Booster Serum. Kekuatan murni vitamin C yang halal. Cepat samarkan noda dalam 3 hari. Kulit cerah, by noda hitam. Baru Garnier Light Complete Booster Serum. Alami di Garnier. Action. Pasti kuman di lantai. Benar, lantai bersih pun ada kumannya. Wipol dengan kekuatan bahan alami 100 kali lebih efektif bunuh kuman dengan wangi serai yang segar. Kuman mati, keluarga terlindungi. Tiap si kecil habis mandi, suamiku pasti ngingetin. Pakai My Baby ya, biar harum. Temen aku juga ngingetin, pilih bedak yang teruji klinis. Karenanya, aku pilih My Baby Powder Telon Plus. Pertama di Indonesia dengan keharuman minyak Telon Plus My Baby. Lembut di kulit dan harumnya juara. Memang My Baby, kepercayaan ibu cerdas. My Baby. SCTV mengajak pemirsa menggalang dana untuk sesama. Salurkan donasi Anda melalui rekening BCA. SCTV untuk negeri. Bersatu, bersama, berbagi. Jangan keluar rumah. Ada Shopee dari rumah. Tetap aman belanja dari rumah. Nikmati ekstra cashback 50% dan ekstra gratis ongkir. Shopee dari rumah. Download Shopee sekarang. Jangan keluar rumah. Ada Shopee dari rumah. Tetap aman belanja dari rumah. Nikmati ekstra cashback 50% dan ekstra gratis ongkir. Shopee dari rumah. Download Shopee sekarang. Rambut kebal. Ini senjata rahasia lawan rambut rontok. Baru Combo Kebal dari Pantene. Bekerja seperti multivitamin yang bantu cegah rambut rontok. Rambut kebal, ya rambut tebal. Lihat bedanya dalam 14 hari. Kena matahari, noda hitam muncul. Pakai sunscreen yang bisa lawan noda hitam. Baru Light Complete Super UV SPF 50. Dengan vitamin C, langsung cerahkan dan lindungi dari noda hitam. Dan gak belang. Baru tersedia juga kemasan sachet. Menyerap lebih dalam, akan lebih baik hasilnya. L'Oreal Paris Crystal Micro Essence menyerap hingga 10 lapisan dengan salicylic acid, menyamarkan tampilan pori untuk kulit tampak sebening kristal dalam 7 hari. L'Oreal Paris Crystal Micro Essence, we're worth it. Downy konsentrat. Awas, ada 100 jenis bau di luar sana. Apa? Jangan. Downy konsentrat, cuma seperempat takar untuk kesegaran lebih baik dan lawan 100 bau. Pulang ke rumah tetap fresh. Downy konsentrat. Ikutan videoku yuk. Enggak ada noda hitam. Baru Garnier Light Complete Booster Serum. Kekuatan murni vitamin C yang halal. Cepat samarkan noda dalam 3 hari. Kulit cerah, by noda hitam. Baru Garnier Light Complete Booster Serum. Alami di Garnier. Belanja kebutuhan harian nggak perlu keluar rumah. Ada Shopee dari rumah. Download Shopee sekarang. Wardah Skin Expert mengerti kebutuhan kulit perempuan Indonesia. Selama lebih dari 25 tahun, terus berinovasi dan berkolaborasi dengan para ahli lokal dan global. Hadirkan inovasi terbaru, Wardah Lightening Serum. Dengan Advanced Niacinamide, 10 kali kekuatan mencerahkan dan Blue Light Protection untuk hindari kulit kusam. Wardah Lightening, kulit cerah terlindungi.
75% dari tanda penuaan kulit dapat disebabkan oleh sinar UV. Baru, L'Oreal Paris UV Defender dengan SPF 50+ dan niacinamide mencegah kulit tampak 5 tahun lebih tua, kulit tampak bercahaya. Baru, UV Defender. We're worth it by L'Oreal Paris. And let me know, cause I'm not shy. Not shy, not me. Not shy, not me. You're what I want, and I'm not shy. Ikutan videoku yuk. Enggak ada noda hitam. Baru, Garnier Light Complete Booster Serum. Kekuatan murni vitamin C yang halal. Cepat samarkan noda dalam 3 hari. Kulit cerah, by noda hitam. Baru, Garnier Light Complete Booster Serum. Alami di Garnier. Jangan keluar rumah. Ada Shopee dari rumah. Tetap aman belanja dari rumah. Nikmati ekstra cashback 50% dan ekstra gratis ongkir. Shopee dari rumah. Download Shopee sekarang. Action! Pasti kuman di lantai. Benar, lantai bersih pun ada kumannya. Wipol dengan kekuatan bahan alami 100 kali lebih efektif bunuh kuman dengan wangi serai yang segar. Kuman mati keluarga terlindungi. Ayah, minyak gorengnya mana? Belanja kebutuhan harian gak perlu keluar rumah. Ada Shopee dari rumah. Download Shopee sekarang. Emang gue suka sama Fitri? Masalah buat lo? Lo pasti modusin mereka berdua. Kena matahari, noda hitam muncul. Pakai sunscreen yang bisa lawan noda hitam. Baru, Light Complete Super UV SPF 50. Dengan vitamin C, langsung cerahkan dan lindungi dari noda hitam. Dan gak belang. Baru, tersedia juga kemasan sachet. And let me know, cause I'm not shy. Not shy, not me. Not shy, not me. You're what I want, and I'm not shy. Ikutan videoku yuk. Enggak ada noda hitam. Baru, Garnier Light Complete Booster Serum. Kekuatan murni vitamin C yang halal. Cepat samarkan noda dalam 3 hari. Kulit cerah, by noda hitam. Baru, Garnier Light Complete Booster Serum. Alami di Garnier. Anda kembali bersama kami di Liputan 6 Pagi. Saudara Bupati Bekasi Eka Supriya Atmaja meninggal dunia Minggu malam di Rumah Sakit Siloam Kelapa II Tangerang, Banten akibat terpapar COVID-19. Almarhum akan dimakamkan di halaman musola keluarga di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat hari ini. Keluarga dan kerabat Bupati Bekasi Eka Supriya Atmaja terus berdatangan ke rumah duka Senin dini hari. Eka Supriya Atmaja meninggal dunia di Rumah Sakit Siloam Kelapa II Tangerang, Banten Minggu malam akibat terpapar COVID-19. Jenazah akan dimakamkan di halaman rumah Bupati di dekat Musola Al-Wahid yang dibangun oleh almarhum. Rencananya almarhum yang meninggal di usia 48 tahun akan dimakamkan pagi ini. Sudilah kiranya dengan ikhlas ridho memaafkan apabila beliau dalam kesehariannya baik tugas ataupun bermasyarakat mempunyai kesalahan kepada siapapun. Setelah diketahui positif COVID-19, Bupati Bekasi Eka Supriya Atmaja sempat dirawat di Rumah Sakit Permata Keluarga Bekasi. Almarhum kemudian dibawa ke Rumah Sakit Siloam Tangerang untuk mendapat perawatan lebih intensif. Sebelum terpapar COVID-19, Bupati Bekasi beberapa kali melakukan razia penerapan PPKM ke sejumlah tempat untuk menekan laju penularan COVID-19. Mohabar melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat. Saudara Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengungkapkan persentase angka kesembuhan COVID-19 di ibu kota menurun.
Usai mengunjungi pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Jakarta Islamic Center Koja, Jakarta Utara Minggu siang, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengungkapkan persentase angka kesembuhan COVID-19 di ibu kota menurun. Jika sebelumnya 93%, kini hanya 86%. Sedangkan presentasi angka kematian kini mencapai 1,4%. Wagub juga terus mengingatkan warga untuk menjaga protokol kesehatan di tengah melonjaknya kasus baru COVID-19. Pasalnya, saudara, ketersediaan ruang ICU dan tempat tidur di rumah sakit di Jakarta terus menipis. Saat ini kapasitas ruang ICU sudah mencapai 95%, sedangkan tempat tidur sudah mencapai 92%. Ketika kesembuhan masih di 83,8%. Ini juga menurun angka kesembuhannya. Sebelumnya kita bisa mencapai 96%. Bahkan lebih angka kesembuhan. Sekarang angka kesembuhan menurun 83,83%. Sekalipun angka kematiannya terus turun. Biasanya 1,6, 1,7, ini turun 1,4. Nah, yang menarik di Jakarta ini tes PCR kita sudah 18 bahkan 19 kali dari standar WHO. Jadi sepekan ini tes PCR kita sudah 182.656 orang yang di PCR. Memang semakin banyak yang di PCR, semakin banyak yang ketahuan. Tidak hanya di DKI Jakarta, saudara, secara